Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Mukhlis MPD selaku dosen matkul, dosen pengampu mata kuliah dasar keterampilan bahasa reseptif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas analisis artikel ilmiah saya dalam bidang keterampilan menyimak dan membaca dalam tugas UTS ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Marisa Firdayanti dengan NIM 20823084. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya. Yaitu yang pertama ada judul pengaruh model pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal terhadap keterampilan menyimak siswa. Identitas penulis dan artikel Septina Rahmawati dan Dina Cahyarohim. Identitas artikel Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian volume 6 nomor 3 September 2020. Bidang kajian yang saya lihat adalah pengaruh pembelajaran kontekstual keterampilan menyimak siswa. Lalu hasil penelitian yang saya dapatkan yaitu dari artikel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal terhadap keterampilan menyimak siswa. Hasil analisis data nilai min 54,31, sedangkan nilai min siswa sudah diberi perlakuan adalah 89,63. Data tersebut menunjukkan bahwa keterampilan menyimak sesudah diberi treatment model pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari sebelum diberi pelaksanaan. Lalu grand teori yang digunakan yaitu metode pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Lalu yang kedua, pembelajaran menyimak. Metode penelitian dalam judul ini yaitu pre-experimental design dengan desain one group pretest post-test. Lalu komentar dari saya dalam judul ini yaitu penjabarannya jelas dan informatif, namun cara penyampaiannya sedikit membingungkan bagi para pembaca awam yang membaca jurnal ini, atau yang kedua abstrak. Lalu judul yang kedua yaitu ada kajian literatur tentang kemampuan menyimak siswa dengan menggunakan metode cerita di kelas rendah. Lalu identitas penulisnya yaitu Reni Ramadhani Lubis. Lalu identitas artikelnya Jurnal Sintaksis volume 3 nomor 2 Desember 2021. Oke, lalu bidang kajian dari judul jurnal ini adalah kajian literatur menggunakan metode cerita kelas rendah. Hasil penelitiannya, kemampuan menyimak anak melalui kegiatan bercerita atau studi kasus pada tanaman penitipan anak Ateroh Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tutor menggunakan teknik yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan bercerita. Tutor A
menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL dengan melibatkan anak-anak dalam memilih cerita, sementara tutor B menggunakan pendekatan konvensional atau guru berpusat. Isi cerita disesuaikan dengan pengalaman anak-anak dari kehidupan sehari-hari mereka untuk perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan spiritual mereka. Yang kedua, setiap anak memiliki pemahaman mendengarkan yang baik. Anak-anak dapat menjawab pertanyaan guru mengenai judul dan aktor dalam cerita, memahami cerita dan menceritakannya kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Singkatnya seperti itu. Lalu grand teori yang digunakan dalam artikel tersebut adalah kajian literatur mengkaji kemampuan menyimak dengan menggunakan metode bercerita di kelas rendah. Metode penelitiannya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. Dan komentar yang saya berikan adalah banyak referensi yang digunakan dalam artikel, jadi bagus dalam kekonkretan fakta-faktanya, lalu abstrak, dan seterusnya. Lalu judul yang ketiga adalah peningkatan kemampuan menyimak cerita rakyat pada siswa kelas 5 MII Ghazaliyah. Identitas penulis Mufariha dan Susi dari Hastining. Identitas artikel jurnal adalah Proceeding Mateandrau Volume 1 nomor 2 November 2022. Metode bidang kajiannya melalui metode media audio. Lalu komentar saya tentang artikel tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap prasiklus adalah diuraikan rata-rata keseluruhan nilai siswa 2.660. Nilai rata-rata siswa kelas 5 MII Ghazaliyah termasuk dalam kriteria di bawah KKM. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 40 dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 83. Presentasi siswa yang masuk dalam kategori tuntas sebesar 26,82, sedangkan presentasi ketidaktuntasan adalah 73%. Berdasarkan data di atas bahwa kemampuan menyimak cerita rakyat siswa masih di bawah KKM disebabkan guru menjelaskan kurang detail dan siswa tidak fokus dalam menyimak isi cerita. Grand teori yang digunakan yaitu penggunaan media audio melalui cerita rakyat dan menyimak. Lalu yang kedua, melakukan uji coba secara langsung. Metode ini menggunakan metode penelitian tindak kelas atau PTK. Lalu komentar saya, beberapa kata yang typo atau salah dalam penulisan. Lalu yang kedua, kesimpulan dan hasil penelitian dalam jurnal ini konsisten sehingga pembaca dapat memahaminya secara jelas. Lalu yang ketiga seterusnya. Dan yang keempat, ada pengembangan bahan ajar menyimak berbasis kopi bagi pelajar BIPA tingkat pemula. Identitas penulisnya yaitu Yohana Nirmalasari, terus Vincentius Valiandi Juangga, dan 3. Clarissa Stefani. Identitas artikel jurnal yaitu Klausa volume 6 nomor 1 2022. Bidang kajiannya yaitu metode kopi sebagai bahan ajar menyimak. Dan hasil penelitiannya yaitu hasil uji kelayakan buku ajar,
menyimak dengan kopi untuk pembelajar BIPA tingkat pemula. Hasil yang mencapai 97,72% menunjukkan bahwa buku ajar tersebut memiliki kualitas yang baik dan sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran BIPA. Dengan keterbatasan media pembelajaran BIPA khusus untuk menyimak seperti yang disebutkan oleh Larasati 2019, buku ini bisa menjadi solusi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Lalu, grand teori yang digunakan yaitu belajar uji ahli dan uji lapangan. Lalu yang kedua, bahan ajar menyimak BIPA, terus kode pintar. Lalu hasil penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Tia Garahan dan kawan-kawan, yang menyatakan bahwa ada 4 tahapan dalam pengembangan, yaitu 1 define, 2 design, 3 development, dan 4 disseminate. Itu adalah metode penelitiannya. Sedangkan komentarnya sendiri yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa buku ajar menyimak dengan kopi untuk pembelajar BIPA tingkat pemula telah mengalami evaluasi yang komprehensif. Hasil yang tinggi dalam kategori uji ahli dan uji lapangan menandakan bahwa buku ajar ini memenuhi sejumlah kriteria penting, termasuk interaktivitas, kelayakan isi, kebahasaan yang baik, serta grafikan yang menarik. Hasil ini mendukung pentingnya pengembangan materi pembelajaran yang berkualitas dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dan menyoroti kebutuhan media pembelajaran yang lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar BIPA. Lalu seterusnya. Yang kelima ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Tustai terhadap peningkatan keterampilan menyimak peserta didik pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Identitas penulis Asep Priyatna dan Imas Satmawati, STKIP Subang. Lalu identitas artikelnya yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar volume 5 nomor 2 Desember 2020. Grand teori yang digunakan model pembelajaran kooperatif tipe Tustai dalam meningkatkan keterampilan menyimak. Hasil penelitiannya, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tustai meningkatkan keterampilan menyimak pada mata pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Pringanom 3. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat meningkatkan keterampilan menyimak pada mata pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Pringanom 3. Dan metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian pre-experimental design. Dan komentar mendeskripsikan instrumen yang digunakan lebih rinci, misalnya instrumen divalidasi atau diuji dan lain-lain. Terus tambahkan ilustrasi berupa gambar atau bagan dan lain seterusnya. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.